Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad Khatamil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Nufa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Ada beberapa hal yang harus kita fahami ketika kita menyambut Hari Raya Idul Fitri. Yang pertama adalah bahwa bagaimana kita bergembira di dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Sebab Hari Raya Idul Fitri ini adalah merupakan salah satu hari raya yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita bahwa ini adalah merupakan hari raya umat Islam, hari raya kaum muslimin. Oleh karenanya, bergembiralah saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita bertemu dengan hari raya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, qad abdalakumullahu, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengganti untuk kalian hari raya yang dulu pernah diadakan oleh orang-orang jahiliyah dengan hari raya Idul Adha dan juga hari raya Idul Fitri. Oleh karena kaum muslimin rahimakumullah, di antara hal yang kita harus lakukan di saat hari raya adalah bergembira menyambutnya. Yang kedua, sahabat Nufa yang dibelakang Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berada di hari raya Idul Fitri adalah bagaimana kita semarak di dalam menyambutnya. Kita takbirkan Allah, kita besarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah katakan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bagaimana kita membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita takbirkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang telah disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun yang ketiga, untuk ketika kita berada di hari raya Idul Fitri adalah bagaimana kita senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja? Yang pertama, bagaimana kita disunahkan untuk mandi, memakai wangian, dan juga memberikan penampilan yang terbaik. Inilah yang kita dapati di dalam beberapa riwayat dari para sahabat radhiyallahu an. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dalam satu riwayat memerintahkan sahabat agar mereka mandi, memakai wangi-wangian di saat mereka berhari raya. Ini adalah merupakan sunnah yang pertama. Adapun sunnah yang kedua, ketika kita berhari raya adalah disunahkan pada saat hari raya Idul Fitri kita memakan beberapa butir kurma dengan hitungan yang ganjil, sebagaimana dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita semua. Adapun yang ketiga, sahabat Nufa yang di belakang Allah Subhanahu wa ta'ala, sunnah berhari raya itu adalah bagaimana kita kemudian berjalan dengan jalan yang berbeda pada saat berangkat dan pulangnya. Ini adalah merupakan sunnah yang tidak boleh kita lupakan. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan jejak kaki kita menuju tempat salat dan pulang dari tempat salat Idul Fitri mudah-mudahan bisa menjadi bukti, menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumul mahsyar nanti. Adapun yang keempat, sahabat Nufa di belakang Allah Subhanahu wa ta'ala, sunnah hari raya Idul Fitri itu adalah bagaimana kita melaksanakan salat Idul Fitri dan juga mendengarkan khutbahnya. Mudah-mudahan dengan kita salat Idul Fitri, dengan kita mendengarkan khutbah Id, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya memberikan pahala yang terbaik untuk kita, tapi insyaAllah mudah-mudahan itu akan menjadi pelajaran yang akan bermanfaat bagi kehidupan kita di masa-masa akan datang. Adapun berikutnya, sunnah yang harus kita lakukan setelah kita melaksanakan salat, mendengarkan khutbah, adalah kemudian kita saling memberikan ucapan selamat, memberikan tahniah. Nah, di antara riwayat yang sampai kepada kita dari para sahabat Rasulullah SAW adalah bahwa mereka ketika bertemu, mereka saling mendoakan. Dan di antara doa yang disampaikan oleh para sahabat, sebagaimana yang juga disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah, adalah bahwa doa yang disampaikan oleh mereka
ketika bertemu dengan sahabat-sahabatnya di hari raya Idul Fitri, di hari raya Id, mereka saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kami dan juga kalian semua. Nah, inilah saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nufa rahimakumullah. Jadi bagaimana kita menyambut hari raya Idul Fitri dengan penuh kegembiraan, dan kita sambut dengan penuh semarak dengan memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan Idul Fitri, hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah ini adalah merupakan salah satu hari raya yang terbaik dan terindah dalam hidup kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menikmati hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai bagian dari hamba-hamba yang bertakwa. Alafu minkum uhibbukum fillah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.